Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas IFD sore. Pada proyek UTS mata kuliah basis data kali ini, kami mengambil topik sistem manajemen perhotelan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, dengan saya, Vivian Andriani, dengan NIM 25110742. Saya Nufika Tamita dengan NIM 2511100540. Saya Siti Azra Nur Islamia dengan NIM 2511100826. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan rancangan IFD beserta tabel relasional yang telah kami buat. Pertama-tama, kami akan mulai dengan IFD yang dibawakan oleh saya. Berikut adalah tabel IFD yang telah kami rancang. Pertama-tama, di sini kami mempunyai entitas berupa customer dengan ID customer di sini sebagai primary key, dan kami juga mempunyai atribut berupa password dan nick di sini. Password dan nick ini merupakan jenis data opsional, yang dimana di sini saya ada menuliskan keterangan entitas kolom untuk password nick bersifat opsional karena asumsi jika customer merupakan orang luar negeri, maka tidak akan ada nick, tapi harus input password. Begitu pula dengan customer dalam negeri, jika tidak punya paspor, maka wajib input nick. Oke, jadi saat customer ingin membuka hotel kamar, mereka pasti melakukan yang namanya proses reservasi. Dan jadi di sini kami ada tabel reservasi. Tabel reservasi sendiri mempunyai hubungan dengan tipe reservasi, dan di mana di sini mempunyai kardinalitas many to one. Artinya satu tipe reservasi bisa terdapat pada banyak reservasi. Tapi setiap reservasi, masing-masing reservasi pasti hanya dilakukan dengan satu tipe reservasi. Jadi di sini ada ID tipe reservasi sebagai identitas dan ID reservasi sebagai identitas untuk tabel reservasi. Dan akan ditarik ID tipe reservasi sebagai foreign key dari primary key tipe reservasi. Lalu saat melakukan reservasi, customer pasti akan memilih tipe kamar. Di sini reservasi dengan tipe kamar memiliki kardinalitas many to many, sehingga kami memecah menjadi satu tabel asosiatif atau jembatan untuk memisahkan mereka. Jadi pada detail reservasi ini sendiri yang merupakan entitas asosiatif memiliki identitas sendiri, yaitu nomor detail reservasi. Dan ID reservasi juga ID tipe kamar sebagai foreign key dari reservasi dan juga tipe kamar. Lalu lanjut dari tipe kamar akan memiliki hubungan pada tabel kamar, yang dimana artinya tipe kamar ini berada pada posisi lantai berapa, ID kamar nomor berapa, dan juga di sini ID kamar ini mempunyai foreign key ID tipe kamar karena memiliki hubungan kardinalitas tipe kamar ke kamar itu one to many. Artinya satu tipe kamar itu bisa ada di lebih dari satu kamar. Tetapi satu kamar itu sudah pasti hanya satu tipe kamar. Lanjut dari tipe kamar ke fasilitas mempunyai hubungan many to many, sehingga di sini kami pecah menjadi entitas asosiatif, yang dimana ID fasilitas kamar sebagai entitas dari detail fasilitas kamar, dan ID fasilitas sebagai foreign key dari fasilitas, ID tipe kamar sebagai foreign key dari tipe kamar. Hubungan tipe kamar dengan fasilitas ini di sini maksudnya itu satu tipe kamar bisa aja ada lebih dari satu fasilitas, dan juga satu fasilitas itu bisa aja berada lebih dari satu kamar, sehingga ada hubungan banyak to banyak, many to many. Lalu dari reservasi, setiap customer membuka reservasi pasti dari hotel akan menerbitkan satu faktur. Jadi di sini hubungan antara reservasi dengan faktur adalah one to one, yang dimana artinya setiap reservasi hanya akan menghasilkan satu faktur, dan satu faktur itu hanya akan berisi satu reservasi. Lalu di sini faktur itu mempunyai ID faktur sebagai identitas dia sendiri. Faktur ke layanan tambahan ini artinya satu faktur bisa aja ada layanan tambahan lebih dari satu. Dan sedangkan layanan tambahan bisa aja terdapat lebih dari satu faktur. Makanya ada hubungan many to many, menghasilkan entitas asosiatif, yaitu detail faktur. Dan di sini ada asumsi bahwa layanan tambahan ini hanya terbatas saat kita melakukan reservasi. Jadi setelah
selesai reservasi saat melakukan proses check-out check-in pada rancangan IRD pada kali ini. Karena di sini ada tertulis asumsi sistem terbatas pada proses pembelian dan juga penjualan sehingga tidak mencatat proses check-in dan check-out customer. Jadi layanan tambahan hanya dapat dibeli saat melakukan reservasi. Contohnya di sini pembelian voucher makanan. Itu kan sebelum customer melakukan check-in. Lalu dari faktur ini ke pembayaran mempunyai kardinalitas one to many. Yang artinya satu faktur itu dapat dibayar lebih dari sekali. Seperti pada rancangan kita kali ini, pembayaran faktur itu, pembayaran tagihan itu kami dipisah, jadi bisa DP, bisa juga langsung proses habis. Jadi di sini kalau misal jadi di sini ada status faktur untuk menandakan apakah faktur tersebut sudah lunas atau belum. Oke, jadi lanjut dari faktur ke karyawan. Faktur ke karyawan itu mempunyai kardinalitas many to one, yang dimana artinya itu satu faktur hanya bisa dibuka oleh satu karyawan. Sedangkan satu karyawan bisa aja buka lebih dari satu faktur, bahkan bisa nggak buka faktur sama sekali. Yang dimana artinya bisa aja karyawan itu bukan di bagian resepsionis. Misalnya kalau dia di bagian dapur, sudah pasti dia nggak membuka faktur. Jadi karena kondisi tersebut, kami membuat tabel posisi, yang dimana artinya ini data untuk menyimpan posisi si karyawan. Memiliki hubungan, yaitu satu karyawan hanya bisa menduduki satu posisi. Sedangkan satu posisi bisa diisi oleh banyak karyawan atau lebih dari satu karyawan. Jadi di sini ada ID posisi sebagai primary key, nama posisi, keterangan posisi. Dan ID posisi di karyawan itu sebagai foreign key dari induk posisi, dari tabel induk. Lalu di sini ada usia sebagai derivat karena pada karyawan ada atribut tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan usia ini akan didapat dengan proses hitungan dari tahun lahir dengan tahun sekarang. Lalu lanjut karyawan ke transaksi logistik. Karyawan ke transaksi logistik di sini artinya untuk mencatat proses transaksi yang dilakukan oleh karyawan. Di sini juga ada asumsi logistik pada kasus ini hanya terbatas pada proses penggunaan produk dan proses penggunaan produk untuk keperluan hotel tanpa melibatkan proses pembelian dengan supplier atau pemasok. Jadi hanya terbatas pada proses transaksi yang dilakukan oleh karyawan dengan produknya itu sendiri. Jadi tidak ada melibatkan kapan produk itu dibeli, dari siapa, beserta harganya berapa. Jadi dari sini karyawan ke transaksi logistik mempunyai kardinalitas one to many, yang dimana artinya satu karyawan bisa aja dia melakukan transaksi logistik lebih dari sekali. Sedangkan satu transaksi logistik pasti hanya dilakukan oleh satu karyawan, hanya tercatat satu nama karyawan. Jadi di sini ID transaksi logistik sebagai primary key dari tabel, sedangkan ID karyawan ditarik dari sini sebagai foreign key. Oke. Tanggal transaksi logistik adalah tanggal kapan dilakukannya transaksi tersebut. Antara transaksi logistik kita ke produk, yang dimana di sini itu juga ada hubungan many to many. Artinya transaksi logistik bisa aja satu transaksi logistik berisi lebih dari satu produk. Dan satu produk itu bisa aja ada pada transaksi logistik lebih dari sekali. Jadi ada hubungan many to many. Sehingga kami membuat entitas asosiatif atau jembatan dengan nama detail transaksi produk. Di sini ada quantity produk, tujuan transaksi, ID detail transaksi produk sebagai primary key, ID transaksi logistik, ID produk dari foreign key dari kedua tabel ini. Tujuan transaksi di sini untuk menjelaskan produk ini dilakukan dengan tujuan apa. Terus quantity produk itu berapa banyak produk yang dilakukan pada transaksi tersebut. Terus di produk ini kami juga ada namanya satuan produk. Satuan produk itu karena setiap produk memiliki satuan yang berbeda. Stok tersedia untuk menandakan apakah stok produk yang diambil itu masih ada atau tidaknya.
Sekian penjelasan dari rancang ERD kami. Selanjutnya kami akan lanjut ke tabel relasional yang akan dilanjutkan oleh Novita. Ya, pertama kita memiliki entitas customer, di mana customer ini memiliki atribut ID customer sebagai primary key, diikuti dengan atribut untuk menyimpan data pribadi tamu seperti NIK atau paspor, di mana jika ia tinggal di dalam negeri, ia akan mengisi NIK, jika dia dari luar negeri, kita akan mengambil paspornya. Kemudian terdapat email, nama depan, nama tengah, nama belakang, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor HP, alamat, kewarganegaraan, dan kode area. Kemudian saat customer ingin menginap, kami akan membuka tabel reservasi di mana ia memiliki atribut ID reservasi sebagai primary key dan ID customer dan ID tipe reservasi sebagai foreign key. Di sini kami mencatat tabel reservasi, tanggal reservasi, dan tanggal check-in check-out yang customer lakukan, kemudian total hari. Selanjutnya terdapat tipe reservasi, dan di mana ia memiliki ID tipe reservasi sebagai primary key dan nama tipe reservasi, serta keterangan tipe reservasi. Selanjutnya terdapat tabel detail reservasi, di mana ia memiliki nomor detail reservasi sebagai primary key, ID reservasi, ID tipe kamar sebagai foreign key. Di sini kami juga menyimpan kuantiti kamar dan harga saat pesan. Selanjutnya, kita memiliki tipe kamar, di mana ia memiliki ID tipe kamar sebagai primary key, nama tipe kamar, ukuran, kapasitas, keterangan tipe kamar, dan harga tipe kamar. Kemudian selanjutnya, kita memiliki tabel kamar, di mana ia memiliki ID tipe kamar sebagai foreign key dan ID kamar sebagai primary key. Di sini menunjukkan bahwa satu tipe kamar bisa memiliki banyak nomor kamar. Kemudian pada tabel kamar ini kami juga menyimpan status ketersediaan untuk melihat apakah kamar itu sudah direservasi atau belum. Kemudian terdapat detail posisi kamar dan lantai kamar itu berada. Selanjutnya kami memiliki entitas detail fasilitas kamar, di mana ia memiliki ID fasilitas kamar sebagai primary key, kemudian ID tipe kamar dan ID fasilitas sebagai foreign key. Di sini kami menyimpan keterangan fasilitas kamar sebagai gabungan untuk menyimpan detail keterangan pada tipe kamar dan keterangan fasilitas. Selanjutnya kita memiliki entitas fasilitas, di mana ia memiliki ID fasilitas, nama ID fasilitas sebagai primary key, nama fasilitas, jenis kasur, dan fasilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Anjura. Selanjutnya, entitas faktur yang memiliki atribut ID faktur sebagai primary key, ID karyawan, dan ID reservasi sebagai foreign key, tanggal faktur, status faktur, dan total tagihan yang akan kami catat. Selanjutnya, ada entitas detail faktur yang dimana ID faktur dan ID layanan adalah foreign key, ID detail faktur adalah primary key, tanggal transaksi tambahan, kuantiti layanan, dan harga saat pesan. Selanjutnya ada entitas layanan tambahan yang dimana ID layanan sebagai primary key, kami juga mencatat nama layanan, harga layanan, dan keterangan layanan. Selanjutnya ada entitas pembayaran yang dimana ID pembayaran sebagai primary key, ID faktur sebagai foreign key, dan metode pembayaran serta tanggal pembayaran. Selanjutnya ada entitas karyawan yang dimana kami mencatat ID karyawan sebagai primary key, ID posisi sebagai foreign key, nama karyawan, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nomor handphone, dan alamat karyawan. Selanjutnya ada entitas posisi yang dimana kami mencatat ID posisi karyawan, nama posisi karyawannya, dan keterangan posisi karyawannya. Selanjutnya ada entitas transaksi logistik yang dimana ID transaksi logistik berperan sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, dan tanggal transaksi logistik. Selanjutnya ada entitas transaksi produk, yaitu yang diantaranya ada ID transaksi logistik sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, ID detail transaksi sebagai ID detail transaksi produk sebagai primary key, quantity produk, dan tujuan transaksi tersebut. Terakhir ada entitas produk, yang dimana ID produk sebagai primary key, nama produk, stok tersedia, dan satuan produk.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kami sangat menerima saran dari Bapak.